Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembelajarannya. Oh, bukan melanjutkan ya, ini adalah kali pertama Pak Jul akan membahas mengenai soal OSN matematika untuk SD. Nah, ini kebetulan Pak Jul ambil soalnya langsung dari panitia ya, dalam artian di sini sudah langsung dilengkapi dengan berbagai macam topik, KD, indikator, bahkan tingkat klasifikasi tingkat kesulitan dari masing-masing soalnya. Jadi agar kalian punya gambaran seperti apa sih sebenarnya panitia itu membuat soalnya. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa mulai bahas ini tingkat kabupaten ya, OSN-nya, atau biasa ditulis sebagai OSNK, biasanya singkatannya kan seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Soal yang pertama. Barisan nilai suku ke 120 adalah, nah kita lihat di sini polanya 1/8, 1/15, 1/24. Nah, kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu. Kita bisa identifikasi terlebih dahulu dari pola yang tersedia. Pertama di sini 1/8 ya. 1/8 itu kan sama dengan 1/2 kali 4. Ya kan? 2 kali 4. Kemudian 1/15 itu sama dengan 1/3 kali 5. Ya kan? Kemudian 1/24 itu sama dengan 1/4 kali 6. 1/35 itu sama dengan 1/5 kali 7. Sebenarnya kalau menulis kali itu pakainya titik saja ya. Nah, dari ini semua kita bisa menyimpulkan apa? Kita bisa menyimpulkan rumus umumnya. Ini kan selisihnya 2 ya ini ya. Masing-masing kan 2 ini. Nah, berarti kita bisa menuliskan ini sebagai suku pertama, ini sebagai UN, atau suku pertama U1, atau sama dengan A, atau bisa tulis saya tulis sebagai suku pertama. Nah, berarti kalau suku pertama itu sama saja N-nya itu 1. Ya kan? Ini bisa jadi 2. Berarti sama saja UN sama dengan 1 per N bisa jadi 2, itu N plus 1. Kemudian bisa jadi 4, sama saja N plus 3. Kan gitu? Karena ini suku pertama. Suku pertama itu N-nya 1. Padahal ini bawah 2. Berarti 2 itu kan berasal dari 1 ditambah 1. Ya, jadi rumusnya adalah N plus 1, ini N plus 3. Coba kita cocokkan ini. Kalau N-nya 2. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 3, 5. Cocokkan ini. Ini kan U3 atau suku ketiga. Ya. Suku ketiga, suku pertama, kedua, ketiga. Suku ketiga itu berarti 3 tambah 1, 4. 3 tambah 3, 6. Cocok. Nah, berarti kalau ditanyakan U120, berarti tinggal dimasukkan. U120 sama dengan 1/120 tambah 1 dikali 120 tambah 3. U120 sama dengan 1/121 dikalikan dengan 123. Ya, hasilnya berapa? Sama dengan 1 per, ini kalikan sendiri ya kalian. Hasilnya adalah 14.883. 14.883. Selesai. Nah, lanjut ke yang nomor kedua. Berat singkong hasil panen Pak Tri adalah 1,5 ton. 1,5 ton itu kan sama dengan 1.500 kilo. 1.500 kilogram. Karena 1 ton itu 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Kemudian dari hasil panen tersebut 350 kilogram dijual ke pasar. Kurangkan 350. Karena dijual. Berarti berapa? Tinggal 1150 kilogram. Dari berat panen
Dari hasil panen tersebut dijual ke pasar dan 5 kuintal dibuat tepung. Nah, dikurangi lagi 5 kuintal. 5 kuintal tadi 1 kuintal 100. Berarti 5 kuintal 5 kali 100. 500 kilogram. Ini tepung. Dikurangkan berarti berapa? 650 kilogram. Ya kan? Nah, ada di situ. Lanjut ke soal nomor ketiga. Nah, di sini mengenai soal kombinatorik ya. Di sini berapa banyak susunan huruf yang dapat terbentuk dari semua huruf vaksin dengan ketentuan huruf A dan I selalu ditempatkan berdampingan. A dan I. Berarti kan kemungkinannya adalah A, I dulu, kemudian atau I, A. Iya kan? Berarti ada berapa kemungkinan? 2 kemungkinan dulu, tulis 2. Nah, kemudian masih sisa berapa ini? Masih sisa AI-nya saya ambil ini. Nah, berarti ada VKSN. VKSN. Nah, berarti ada berapa ini? Berarti ada 5. Kok bisa 5, Pak? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya itu adalah kombinasi dari 2 ini. Berarti ada 5 kemungkinan. Berarti tinggal dikalikan dengan 5 faktorial. Loh, kok bisa 5 faktorial, Pak? 5 faktorial itu adalah bagaimana kita mencari banyaknya suatu cara yang bisa kita lakukan dari sebuah kumpulan sampel yang tersedia. Nah, di sini akan ada 5 variasi. 1, lingkaran ini dianggap 1 ya, walaupun nanti kemungkinannya ada 2, ditulis sendiri 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kemungkinan. Nah, setiap kalian menjumpai nilai permutasi seperti ini, kamu mesti bisa menyelesaikan 2-nya kan ini ya. Saya tulis di sini 5 faktorial, itu saya tulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini adalah 5 faktorial. Nah, ini tinggal dikalikan. Jadi diingat-ingat, untuk menulis nilai faktorial itu adalah mengalikan secara berurutan dengan berkurang satu-satu. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Ya. Jadi ini tinggal diproses, tinggal dikalikan. Hasilnya berapa? Hasil perkaliannya. Hasil perkaliannya adalah 240. Ini bukan dibagi loh ya. Ini Pak Jul hanya menyebutkan ini tuh sama dengan nilainya dengan 5 faktorial. Ini 10. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 10 adalah 240. Ada di sini. Lanjut nomor ke-4. Dalam rangka mempersiapkan lomba sains tingkat nasional, SD Kusuma Bangsa mengadakan seleksi peserta lomba untuk mata lomba sains, matematika, bahasa, dan seni. Setiap siswa hanya dapat diperbolehkan mengikuti satu jenis mata lomba. Banyak siswa mendaftar adalah 150 anak dan disajikan pada diagram lingkaran berikut. Nah, di sini pertanyaannya, apabila diketahui banyak siswa yang terdapat di mata lomba bahasa adalah 39 anak, mata lomba apakah yang paling banyak diminati? Nah, berarti kita cari prosentase bahasa dulu. Bagaimana caranya? Kita cari prosentase bahasa dengan cara ini prosentase bahasa sama dengan 39/150 kali 100%. Bagi 52, bagi 50 dapat 3. Bagi 3 dapat 13. Berarti sama dengan 26%. Ya. Nah, di sini ada 26%, otomatis kita tinggal cari sainsnya. Sainsnya berapa? Sains prosentase sains itu sama dengan 100% dikurangi dengan 29% ditambah 18% ditambah 26%. Nah, ini tinggal ditambahkan aja. 26 sama 18 ya. Tambah 5, 3 masih nyimpen 2, 6, 7, 73 ya. 73%. Berarti sama dengan 100
kurangi 73%. Berapa? 27%. Nah, berarti kalau dibandingkan yang paling banyak siapa? Tentunya yang paling banyak adalah mata lomba apakah yang paling banyak diminati. Ini 27%, ada yang 29%, bahasa 26%. Yang paling banyak tentunya adalah seni. Ya. Seni saja. Seperti itu. Karena apa? Karena nilai prosentasenya yang paling banyak. Lanjut ke yang nomor kelima. Nah, ini termasuknya mudah, nomor kelima. Ini soal tentang geometri ya. Geometri di sini topiknya. Nah, ini tinggal kita cari garis bantuan aja ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya pakai garis bantuan lagi di sini. Nah, berarti ini kan 14 juga. Ini 20, berarti ini otomatis 20. Ini 28, berarti ini tingginya berapa nih? 14 juga. Ya kan? Kan 28. Ini otomatis 14. Nah, ini berapa ini? Ini udah ada 20, berarti ini otomatis adalah 10. Ini luas 1, luas 2, luas 3. Ya kan? Nah, kita cari luas 1. Luas 1 sama dengan ini apa? Jajaran genjang. Jajaran genjang itu adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alas kali tinggi adalah 20 kali 14. Sama dengan berapa nih? 280. Ya kan? Luas 2 itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 20, lebarnya 14. Ya kan? Panjangnya 20, lebarnya adalah 14. Berarti sama, panjang 20 kali 14 sama dengan 280. Kemudian luas ketiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya 10 kali tingginya 14 sama dengan, nah ini coret-coret 7 ya, sama dengan 70. Nah, tinggal dijumlahkan. 8 ditambah 8 itu adalah 16. 16 tambah 7 itu 23 ya. 23 nyimpen 2. 2 tambah 2 6. 630 ada di sini. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor ke-6. Nah, ini balik lagi ke kombinatorik ya. Ini masih kategori mudah. Pada permainan monopoli, Eka memiliki uang mainan dengan pecahan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Eka akan membayar denda sebesar 2021. Banyak cara membayar denda yang dapat dilakukan Eka adalah, nah ini karena kebetulan mata uangnya kecil ya. Ini sama saja kemungkinan 1. Kemungkinan 1. Ya. Kemungkinan 1 adalah pakai 2 kali 1000 ditambah 2 kali 10 ditambah 1. Ya kan? 2021. Nah, sekarang pakai kemungkinan yang kedua. 1 kali 1000 tambah 2 kali 500 tambah 2 kali 10 tambah 1. Ya kan? Berarti hanya berapa? Hanya 2 cara ternyata. Hanya 2 cara. Ya. Hanya ada 2 cara. Seperti itu. Ada ya di situ jawabannya yang A. Kita lanjut ke geometri. Di situ. Nah, nilai 1, 2, 3 sampai dengan 19. Nah, ini ada sudut. Ini sudut keseluruhan ya, sama saja sudut dalam. Sudut dalam itu yang ada di dalam bangunan ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Cukup kita hubungkan masing-masing titik ini. Nah, ke titik pusat pertemuan. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ada segi 4 ya.
Saya tulis angka 4 itu menunjukkan segi 4 ya. Ini 4. Ini segi 4. Ini segi 4. Ini segi 4. Ya. Berarti segi 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 segi 4. Kalau dalam segi 4 itu jumlahnya adalah 360 derajat satu seginya. Nah, seperti ini. Kemudian segitiganya ada berapa? Hitung. 3, 3, 3. Berarti ada 3 segi 3. 3 kalau segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Berapa ini hasilnya? 4 kali 360 derajat itu adalah 1440 ya. 1440 ditambah dengan ini, ditambah ini 18 kali 4 540 ya. Jumlahkan 1980. Selesai. Seperti itu. Clear ya? Untuk jawabannya kita lanjut ke yang nomor ke-8. Nah, ini tentang statistika, bab yang statistika data dan pengukuran. Perhatikan diagram berikut dengan cermat. Nah, di sini ada 43, Sabtu itu 43, Kamis 35, Selasa 20, Senin 30. Jika rata-rata jumlah pengunjung 33 orang per hari, maka pengunjung pada hari Rabu dan Jumat berturut-turut adalah Rabu dan Jumat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat terlebih dahulu rata-rata jumlah pengunjung itu 33. Ya kan? Rata-rata itu kan kita bisa tulis seperti ini. X bar itu kan sama dengan jumlah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya kan? Dibagi berapa ini? Ada berapa hari? Ada 6. Nah, saya tulis saja di sini 6. X barnya berapa? X bar rata-rata adalah 33. Sama dengan Seninnya saya masukkan ya. 30 tambah Selasa 20 tambah Rabu tambah Kamis 35 tambah Jumat nggak ada tambah Sabtu 43 dibagi 6. Ya kan? Berarti ini 33 kali 6 sama dengan Rabu ditambah Jumat. Ini kalau saya jumlahkan ini 50 ya. 50 sama 78. 128. Berarti 128 plus Rabu tambah Jumat. Ini kalikan 3 180 tambah 18 berarti 198. Ya kan? 198 sama dengan 120 tambah Rabu tambah Jumat. Otomatis Rabu tambah Jumat sama dengan 198. Oh, ini 128 ya. Ini 128. Rabu tambah Jumat sama dengan 70. Nah, berarti kemungkinannya adalah yang jumlahnya 70. Ini kalau kita jumlah 68. Salah. Ini juga 68. Salah. Kemudian, nah ini 70. Tapi, nah ini yang lebih mungkin. Nah, kalau ini sama. Karena di sini ada kata-kata berturut-turut, ya. Berarti yang sama diabaikan. Walaupun hasil penjumlahannya kan sama-sama 70. 35 tambah 35 kan 70. Nah, berarti jawaban yang mungkin adalah yang C. 34 dan 36. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan ke yang nomor ke-9. Nomor ke-9. Di situ ada, ini masih termasuknya sedang ya levelnya. Ini sedang-sedang semua ini ternyata.
Di sini diketahui 0,25 dari 2/5 tabungan Andi adalah 75% dari 1 juta. Nah, berarti kita bisa menuliskan rumus matematikanya 0,25%, berarti 25/100 kali 2/5 tabungan Andi misalkan T ya, sama dengan 75/100 kali 1 juta. Ya kan? Nah, berarti sama saja. Ini bisa dihilangkan saja dengan ini dihilangkan, dapat 3 ya. 3. Berarti T-nya berapa tuh? Jadi T-nya adalah sebentar. 5 juta. Oh, ini 5 ke sini kan jadi 5 juta ya. 5 juta kemudian dibagi 2. 2.500.000 kalikan 3 berarti 7.500.000. Nah, berapakah 6? Kemudian pertanyaan lanjutannya, tabungannya kan udah ketemu 7.500.000. Pertanyaan lanjutnya, berapakah 60% dari 1/3 tabungan Andi? Nah, berarti jawabannya adalah 60/100 kali 1/3 kali 7.500.000. Ya kan? Nah, ini tinggal dibagi aja ini. Ini kan tinggal 2.500.000. 0 ini bisa dicoret. 0 ini coret lagi. Berarti tinggal 250 dikalikan 6, yaitu 1.500.000. Nah, seperti ini. Lanjut untuk yang permasalahan ke-10. Nah, permasalahan ke-10 itu juga masalah geometri, tapi geometrinya agak lebih kompleks ya ini. Agak kompleks di sini. 26 batang korek api memiliki, nah ini ada 26 batang. Akan panjangnya 3 cm nih. Nah, akan disusun sehingga membentuk persegi panjang. Berarti kita membuat persegi panjang misalkan kayak gini ya. Nah, ini dari batang korek api. Dengan menggunakan apa? Menggunakan 26 batang korek api ini. Ya kan? Nah, otomatis luas maksimum persegi panjang yang mungkin adalah kita cari yang keliling dari persegi itu adalah 26. Ya kan? Keliling itu kan sama saja 26, satuannya pakai batang korek ya, satuannya. Nanti tinggal hasil akhirnya tinggal dikalikan 3 cm karena satu batang korek itu adalah 3 cm. Berarti karena ini ada 26 batang korek, berarti keliling kan sama dengan 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 26. Bagi 2 bagi 2 13. Berarti panjang tambah lebar sama dengan 13. Nah, kalau panjang dan lebar 13 itu kalau agar luas maksimum itu kan otomatis dari 7 dan 6. Iya kan? Panjang tambah lebar sama dengan 13. 7 tambah 6 sama dengan 13. Nah, padahal ini satu batang sama dengan 3 cm. Nah, otomatis ini adalah 7 kali 3. Ya. Yang ini juga 6 kali 3. Berarti luasnya berapa? Nah, ini kan masih satuan, ini masih satuan batang korek ya. Ini 13 batang korek, satuan batang korek. Tapi kalau kita convert padahal satu batang itu kan 3 cm. Nah, ini 3 kali 7, 21. Luas itu kan panjang kali lebar. Panjangnya 21, lebarnya adalah 6 kali 3, 18. Nah, 21 kali 18 itu berapa? 21 kali 18 itu adalah 378. Ada di situ. Oke. Jelas ya? Lanjut. Nomor 11. Persentase banyak pasien COVID-19 yang sembuh di provinsi C dan D. Sampai bulan Desember 2020 berturut-turut adalah 80% dan 85%.
Jika rata-rata persentase pasien sembuh di kedua provinsi tersebut adalah 82,73% dan jumlah pasien COVID di provinsi C adalah 50.000, maka banyak pasien COVID-19 di provinsi D sampai dengan Desember 2020 adalah, nah ini hanya permasalahan X bar gabungan, ya, X bar gabungan. Berarti kita bisa menuliskan X bar gabungan itu sama dengan jumlah penduduk ya, PC, P itu penduduk C, dikalikan dengan NC, P itu maksudnya persentase C, kemudian NC ditambah PD dikali ND per NC tambah ND. X gabungan adalah 82,73%, sama dengan persentase C itu adalah 80%, kali NC adalah 50.000, tambah penduduk D, penduduk D-nya itu yang dicari, PD dikali berapa ini? 50.000. Bukan. Penduduk. Persentase. P itu persentase. Ini 85%. 85% dikali PD per. Sebentar. Ya Allah, kok PD toh? ND ini ya, sorry, ND ini 50.000 ditambah ND. Nah ini tinggal dikali silang ya, dikali silang. Ini kalau persennya dihilangkan bisa ini. Nah ini bisa, berarti sama dengan 82,73 dikalikan dengan 50.000 ditambah ND sama dengan, nah ini dikalikan berapa ini? Dikalikan dapatnya adalah 5 kali ini kan 40 ya, 4 juta ditambah 85 ND. Nah seperti ini. Nah ini tinggal dikalikan satu per satu ya, dikalikan satu per satu, tulis di sini, disama dengankan ini. Nanti 82,73 ND nya setelah dikalikan pindah ke kiri, 4 jutanya pindah ke sini ya, seperti itu. Atau Pak Jul harus kerjakan juga ya, nanti tidak kalian bingung juga. (82,73) ya. Nah ini hasilnya adalah 4.136.500 ND, kayak gini, plus 82,73 ND sama dengan 4 juta tambah 85 ND. Nah ini tinggal dipindah, 4.136.500 dikurangi 4 juta ya, sama dengan 4 juta sama dengan 85 ND dikurangi 82,73 ND. Nah ini kan, ini di sebelah kiri kan 136.500 sama dengan hasilnya berapa ini? Tinggal 85 dikurangi 82,73. Nanti kalian bisa bagi. Jadi hasil pengurangan ini akan membagi 136.500 gitu. Kalau Pak Jul hitung hasil akhirnya adalah 60.000 ya. Silahkan kalian cek kembali, cross check lagi. Kemudian tanggal
Soal berikutnya nomor 12 tanggal 1 Januari 2021 adalah hari Jumat. 200 hari kemudian adalah hari. Nah, kita lihat. 200 hari. Ini tinggal kita bagi aja. 200. Ini kan hari Jumat ya, hari Jumat. Berarti kan sama dengan 200 dibagi 7. Ya kan? Dilihat sisanya. 200 dibagi 7 itu dapatnya kalau sisanya sisa 4 dapat 28 ya, dapat 28 sisa 4 kan 196 sisa 4. Nah, sisa 4 tinggal dihitung aja. Ya. Sisa 4. Jadi sisa 200 hari kemudian adalah habis Jumat ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya. Sisanya kan 4 ini. Fokusnya ke sisa 4. Itu setelah Jumat itu kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, ini ya. Jadi 200 hari kemudian adalah Selasa. Lanjut. Masih kombinatorik lagi. Berapa banyak cara menyusun ini 3 angka tak 0 dengan susunan genap-genap ganjil yang hasilnya ketiga bilangan tersebut kurang dari 25. Jadi ada 2. 1, 2. Nah, ini genap ganjil. Genap itu mestinya 2 ya titiknya ya. Ya. Genap ganjil. Genap itu kan kemungkinannya adalah genap ya. Genap itu kan kemungkinannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Tapi kan yang bilangan. Kalau bilangan kan cuma 2, 4, 6, 8. Ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya kan? Nah, kemungkinan genap-genap otomatis adalah 2, 2, 2, 2, 1 dulu. Kemudian 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 5. 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. 2, 2, 7. 2, 2, 7 nggak mungkin. Nggak bisa. Berarti 2, 4. 2, 4, 1. Ya kan? Ini kan 20 hasilnya. Ini hasilnya adalah 4. Ini hasilnya 4, 12. Ini hasilnya 20. Kan nggak harus kurang dari 25. Kalau tadi 2, 2, 7 itu kan 28. Berarti nggak kepake. Nah, ini 2, 4, 1. 2, 4, 2. 2, 4, 3. Bisa ya? Ini kan hasilnya 8. Ini hasilnya 24. Masih mungkin ya. 2, 4, 3. Nah, sudah. Sekarang coba dengan 26. 2, 6. 2, 6, 1. Kalau 2, 6, 3 tidak mungkin. Ya kan? Kemudian 2, 8, 1 mungkin. Ya kan? Ini kan 12 nih. Ini 16. Ya kan? 2, 8, 1 sudah clear. 2, 8, 3 nggak mungkin.
Karena nanti 2 kali 8 kali 3 itu lebih dari 25. Berarti kita pindah ke 4 sekarang. Nah, berarti 4, 2, 1. Ya kan, pertama 4, 2, 3. Ini 8. Ini 8 kali 3, 24. Kemudian 4, 2, 3, 4, 2, 5, enggak mungkin. 4, sekarang 4, 4, 1. Ya kan? 4, 4, 1. Ini 16. Kemudian 4, 4, 3 enggak mungkin. 4, 6, 1. Ya kan? 4, 6, 1 itu 24. Nah, 4, 6, 3 enggak mungkin. Kemudian habis 4 itu bisa kombinasi 6. 6, 2, 1. 6, 2, 3 enggak mungkin. Ya. 6, 2, 3 enggak mungkin. Berarti 6, 4, 1. Kemudian 6, 4, 3 enggak mungkin. 6, 6, 36 enggak mungkin. Lebih dari 25. Berarti terakhir ya. 8, 2, 1. Nah, ini kan 12. 12, ini 24, ini sama dengan 16. Berarti ada berapa nih? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 cara. Seperti itu. Nah, ini mulai yang susah-susah ini, sulit-sulit ini. Bilangan bulat positif A dan B memenuhi persamaan 10 kali A ditambah 31 kali B sama dengan 2021. Nah, berarti kita bisa cari kemungkinan nih. Kata kuncinya cari yang minimum. Minimum ya. 10 kali A tambah 31 kali B sama dengan 2021. Nah, kemungkinannya berapa aja? Misalkan 10 kali 199 ditambah, bener kan? 10 kali 199 ditambah 31 kali 1 kali 1. Nah, ini penjumlahan ini tambah ini nih. A tambah B nya ya. A tambah B nya. Nah, ini kan 200. Kemudian, nah ini polanya bisa kelihatan ya sebenarnya. Karena belakangnya 1 ya ini. Belakangnya 1. Ini kan 10 tambah 31 itu kan belakangnya 1 ini. Nah, ini kita tinggal naikkan yang sebelah sini aja. Jadi misalkan naikkan pola B ini aja. 31 kali 11. 31 kali 21. Ya kan? Nah, ini nanti tinggal menyesuaikan. Caranya 2021 kurangi 31 kurangi 11 berapa? Seperti itu. Nah, begitu seterusnya 31 kali 31 kali 41. Ya kan? 31 kali 51, 31 kali 61. Nah, ini nanti yang A-nya itu nanti menyesuaikan. 2021, 2021, 2021, 2021. Nah, ini kan tinggal 10 kali, 10 kali. Ini juga sama aja. 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Nah, untuk mencari nilai A di sini kan mudah. Ini 2021 ya, 2021. Mudah kan?
Bagaimana? 2021 dikurangi ini perkaliannya aja. Ya. Seperti halnya ini 31 2021 dikurangi 31 kali 11 itu hasilnya adalah 168. 168. Kemudian kalau yang ini 137. Kemudian kalau yang ini 106. Yang ini 75. Kemudian kalau yang ini 44. Yang ini 13. Jadi bisa bagaimana kita memproses mendapatkannya adalah dengan cara di 2021 dikurangkan hasil kali 31 kali B-nya. B-nya kan ada polanya. B-nya polanya meningkat 10-10 nih. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah minimum. Jumlah minimum yang paling kecil kan jelas ini kan. 13 tambah 61. Berapa? 74. Kalau ini 44 tambah 51 jelas 95. Lebih kecil 74. Seperti itu. Oke, clear ya? Tuh yang nomor ke-14. Lanjut untuk yang nomor 15, statistika. Keluarga Pak Jailani mempunyai 5 orang anak. Anak tertua berumur 2 kali dari umur anak termuda. Sedangkan 3 anak lainnya masing-masing berumur lebih 8 tahun dari anak termuda. Lebih 5 tahun dari anak termuda dan kurang 7 tahun dari anak tertua. Jika rata-rata umur mereka adalah 15,2. Kita pakai ret-retan ya. Pakai ret-retan ya. Di sini nanti tidak cukup gitu loh. Nah, saya definisikan terlebih dahulu bahwa anak-anaknya itu adalah A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Di sini anak tertua ya. Anak tertua berarti kan anak pertama ya. Ini pertama. Ini anak kelima. Berarti anak tertua A sama dengan 2 kali E. Ya. Kemudian sedangkan 3 anak lainnya masing-masing. Nah, 3 anak lainnya berarti B, C, D. B, C, D. Masing-masing 8 tahun. Ya, berarti B sama dengan B sama dengan 8 ditambah E. 8 tahun dari anak termuda kan 8 tambah E. Lebih 5 tahun dari anak termuda. Berarti C sama dengan 5 plus E. Ya kan? Kemudian dan kurang 7 tahun dari anak tertua. Berarti yang D itu sama saja A-7. Seperti ini. Jika rata-rata umur mereka adalah 15,2 tahun, ya, berarti kan saya bisa menuliskan bahwa A plus B plus C plus D plus E dibagi 5, karena ada 5 anak, itu sama dengan 15,2. Ya kan? 15,2. Nah, berarti langsung saya substitusi ini, ya. Saya substitusi ini. Saya substitusi itu, saya substitusi ya, A 2E, B 8 plus E, C 5 plus E, D itu A 2E ya, 2E min 7 plus E per 5 sama dengan 15,2. Seperti ini. Ini kalau saya kalikan silang ke sini ya. Ini hasilnya adalah kita hitung ini 2E, 3E, 4,
6, 7. 7E ditambah dengan 8 tambah 5 dikurangi 7 plus 6 ya. Plus 6. Sama dengan 76. 15,2 kali 6 itu 76. 7E sama dengan 76 min 6 sama dengan 70. E sama dengan 70 per 7 sama dengan 10. Jadi usia anak yang termuda adalah anak ketiga. Anak ketiga itu adalah ABC. Yang C. Ya. Yang C, anak ketiga. Anak ketiga C sama dengan 5 plus E sama dengan 5 tambah 10 sama dengan 15 tahun. Seperti itu, 15 tahun ada di situ. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Kita sudah mengerjakan 15 soal ya. Untuk kelanjutannya bisa kalian simak pada video eksklusif. Dicari saja OSN Matematika SD. Ya. Silahkan dicari di playlist. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.